Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pratiwi dengan NPM 1902090018 dari kelas 6A Pagi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, yaitu video pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Suci Perwitasari SPD MPD. Halo, assalamualaikum anak-anak semua. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Nah, Ibu harap kalian semuanya pada sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum memasuki pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi apakah anak-anak semua masih ingat pada pembelajaran kita minggu lalu ada materi apa yang kita bahas? Nah, jadi materi pembelajaran kita pada minggu lalu yaitu mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya. Baik, kita masuk pada pembelajaran kita. Nah, jadi Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Contohnya itu seperti hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Nah, berbagai kekayaan itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam yang terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sumber daya alam hayati, yang dimana sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang kedua itu ada sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Kemudian ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ini juga terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak lagi jumlahnya. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, sinar matahari, dan air. Kemudian yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas yang tidak dapat lagi diperbanyak jumlahnya. Contohnya seperti emas, batu bara, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama itu ada hewan dan tumbuhan, yang dimana menjadi sumber makanan, pemanfaatan tenaga kerja hewan seperti kerbau dan kuda, dan ada tumbuhan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Yang kedua ada air sebagai sumber minum, mandi, mencuci, dan juga mengaliri sawah, dan juga sebagai sumber energi listrik ya. Nah, yang ketiga ada udara yang biasa kita gunakan untuk bernafas. Yang keempat itu ada tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, membangun tempat tinggal. Selanjutnya yang kelima ada matahari, digunakan untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan sumber tenaga listrik. Kemudian ada contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama ada
minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar minyak kendaraan dan sumber gas seperti LPG. Yang kedua, ada emas sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Kemudian yang ketiga, ada besi yang digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan bahan konstruksi bangunan. Nah, apakah anak-anak semua sudah paham mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya? Jadi, kalau semuanya sudah paham, di sini Ibu akan bertanya, di antara emas dan air, mana yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan apa alasannya? Nah, benar ya, jawabannya adalah air. Kenapa jawabannya air? Karena air ini termasuk sumber energi yang tidak dapat terhingga. Jadi, karena air ini juga sering digunakan oleh manusia sebagai sumber minum, untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Baik, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Sebelum kita akhiri, Ibu akan memberikan kalian tugas yang nantinya kalian kerjakan di rumah, kemudian dikumpul lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya yaitu silakan kalian cari apa pemanfaatan sumber daya alam non-hayati. Silakan dicari, dikerjakan, dan dikumpul untuk pertemuan minggu depan ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang sangat membutuhkan perhatian dari semua orang karena memiliki peranan penting bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh karenanya, kita harus bisa untuk menjaga segala sumber daya alam ini ya, karena sumber daya alam ini banyak jenisnya. Ada yang sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan dan dikumpul pada pertemuan minggu depan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.